Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk anugerah kasih-Mu yang berlimpah bagi kami. Saat kami berkumpul dan memuliakan nama-Mu, Engkau ada di tengah kami. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Urapan yang baru dan fresh atas setiap kami, baik yang di gereja Tiberias Gading Nias maupun lewat live streaming. Kami doa Engkau yang meneguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Dan kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus, berkati urapi Gembala Sidang dan Ibu, ekstra kuasa, ekstra urapan hari ini. Dan kami percaya malam ini, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom, selamat malam, sukacita bersama jemaat sekalian di Tiberias Gading Nias maupun di rumah masing-masing lewat live streaming, berkat dan penyertaan Tuhan atas setiap kita. Hari ini hari Rabu, KKR, kesembuhan, dan kita percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, kita percaya Yesus tetap sama, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita percaya Yesus masih menyembuhkan sampai sekarang ini. Kita percaya mujizat masih ada. Dan gereja Tiberias identik dengan perjamuan kudus dan minyak urapan. Terutama kedua sakramen ini yang kita ambil bagian, yang kita percaya bahwa kuasa karya penebusan Yesus kita dapat mengakses lewat kedua sakramen ini. Mari kita buka firman Tuhan. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11, 1 Korintus pasal yang ke-11 adalah pasal yang ditulis oleh Rasul Paulus, dan salah satu penekanan kepada pasal ini adalah mengenai perjamuan kudus. Karena gereja Tiberias identik dengan Wahyu 6 ayat 6, minyak anggur tidak dirusakkan, yaitu berbicara mengenai karya penebusan Yesus lewat dua sakramen ini, yaitu perjamuan kudus dan minyak urapan. 1 Korintus pasalnya yang ke-11 kita mau baca dari ayatnya yang ke-23, yaitu beberapa ayat, dan perikop ini adalah mengenai perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, 1 Korintus 11 adalah perjamuan kudus. 1 Korintus 12 adalah pasal yang membahas mengenai karunia-karunia roh. Dalam 1 Korintus 12 dibahas ada karunia roh, 9 karunia roh, ada karunia kesembuhan, ada karunia hikmat, kata-kata pengetahuan, nubuat, ada karunia mengadakan mujizat, ada karunia iman. Dan 1 Korintus 13 kita tahu, satu pasal berikutnya berbicara mengenai kasih. Dan 1 Korintus 14 berbicara mengenai keteraturan dan organisasi dalam ibadah. Dan 1 Korintus ini ditutup di 1 Korintus 15 yang berbicara mengenai kuasa kebangkitan Yesus. Saya percaya bahwa pintu gerbang kuasa dan mujizat adalah perjamuan kudus. Itu kenapa 1 Korintus 11 berbicara dulu mengenai sakramen perjamuan kudus. Baru 1 Korintus 12 mengenai karunia-karunia roh, mujizat, kesembuhan, iman, nubuat, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan lain sebagainya, yang semuanya 9 karunia roh. Tapi 1 Korintus 11, Rasul Paulus berbicara terlebih dahulu mengenai perjamuan kudus. Rasul Paulus bukanlah salah satu rasul yang berada bersama Yesus ketika perjamuan malam terakhir tersebut. Karena Rasul Paulus belum bertobat. Rasul Paulus tidak ada di sana. Tapi kita lihat di 1 Korintus 11 ayat 23.
Ia berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Artinya Rasul Paulus punya pewahyuan langsung mengenai perjamuan kudus dari Tuhan Yesus. Kita bersyukur gereja Tiberias punya pewahyuan langsung dari Tuhan Yesus. Kepada gereja Tiberias lewat gembala sidang, Tuhan wahyukan kepada gembala sidang. Dan gembala sidang memiliki pewahyuan ini yang klimaksnya adalah Tuhan berikan dengan ayat di Wahyu 6 ayatnya yang ke-6, minyak anggur tidak dirusakkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Dia dapat langsung, saudaraku. Dia dapat pewahyuan ini langsung dari Tuhan Yesus. Walaupun Rasul Paulus tidak ada di meja tersebut, bukan termasuk dari 12 rasul yang bergabung dalam Paskah perjamuan malam terakhir tersebut, tetapi dia dapat langsung dari Tuhan. Demikian juga kita bersyukur, ya gereja Tiberias sangat menekankan sakramen ini. Karena sakramen ini berbicara mengenai kematian Tuhan kita. Dan kematian Yesus harus selalu diberitakan dan ditekankan. Karena sumber kuasa iman kekristenan adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Coba kita lanjut ayatnya yang ke-26, 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan apa saudara? Kematian Tuhan sampai ia datang. Setiap kali kita mengambil bagian dalam cawan ini, ada berita dahsyat, ada pesan dahsyat luar biasa dalam sakramen yang akan kita ambil bagian nanti. Yang melibatkan kita memakan tubuh Yesus, roti yang adalah tubuh Yesus, anggur yang adalah darah Yesus. Dalam sakramen ini ada pesan. Dan pesan itu luar biasa. Pesan ini bukan pesan sembarangan. Karena ketika kita makan dan minum roti dan cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan. Dan hari ini kematian Tuhan akan diberitakan dalam setiap aspek hidup kita. Kalau saudara hari ini sakit apapun, kita beritakan kematian Tuhan sudah membayar lunas segala penyakit saudara. Beritakan kematian Tuhan kepada setiap penyakit dalam tubuhmu. Penyakit dalam tubuhmu mungkin sekarang berteriak. Gejala-gejala dalam tubuhmu sekarang mungkin berteriak bahwa sakit itu masih ada, bahwa gejala itu masih ada. Mungkin penyakit dan diagnosa dokter membawa pesan maut, membawa pesan tiada lagi harapan, membawa pesan bahwa tidak ada lagi yang dapat dilakukan secara medis. Tapi pesan dalam perjamuan kudus adalah berita kematian Tuhan, oleh bilur Yesus engkau sudah disembuhkan. Dan pesan ini lebih kuat, saudaraku, dari pesan apapun yang terkandung dalam darah Yesus. Kalau Alkitab katakan bahwa darah Habel yang ditumpahkan oleh Kain itu berteriak dan berseru kepada Tuhan. Darah punya suara. Demikian juga darah Yesus punya suara. Dan inilah pesan bagi setiap kita yang akan mengambil bagian dalam tubuh darah Yesus. Oleh bilurnya engkau sudah disembuhkan. Dokter boleh mengatakan apapun. Diagnosa dokter boleh mengatakan apapun. Prognosis dokter boleh mengatakan apapun. Tapi hari ini pegang berita ini. Dan terima dengan iman berita ini. Bahwa Tuhan sudah mati bagi kita, semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Semuanya sudah dibayar lunas. Yang percaya katakan amin. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ayat 27, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan
darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan apa? Hukuman atas dirinya. Ayat 30 kita baca sama-sama, ayat 31, 2, 3. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Ini klaim yang sangat berani dari seorang rasul mengenai kenapa di gereja banyak yang lemah, sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Dan konteksnya adalah dalam sakramen perjamuan kudus. Kita bersyukur kita ada di gereja yang menekankan perjamuan kudus. Supaya apa? Supaya jemaat Tuhan bukan lemah tapi kuat. Yang percaya katakan amin. Katakan bersama saya, aku kuat dalam Yesus. Bukan lemah tapi kuat, bukan sakit tapi sehat. Dan tidak sedikit yang meninggal. Saya perlu tekankan, mungkin dijelaskan. Meninggal di sini artinya tentu common sense adalah meninggal sebelum waktunya. Maksudnya itu. Bukan berarti kalau saudara perjamuan kudus ya berarti tubuh yang fana ini akan hidup selama-lamanya, tidak ya. Tubuh ini akan mati karena manusia diciptakan sekali lalu mati, dan tubuh ini dari debu dan tanah akan binasa. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus, tubuh ini akan diubahkan jadi tubuh kemuliaan. Kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tapi maksudnya meninggal di sini, saudaraku, adalah meninggal sebelum waktunya. Saya berdoa setiap kita yang bergabung satu meja dalam perjamuan kudus, hari ini engkau sehat dan umur panjang. Meninggal sebelum waktunya. Saudaraku, janji Tuhan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan akan melihat anak-anak dari anak-anaknya, artinya umur panjang. Ya, bukan berarti engkau hidup selama-lamanya dalam tubuh yang memang sudah divonis untuk mati. Saudaraku yang terkasih, ketika Yesus membangkitkan Lazarus misalnya, kenapa Yesus bangkitkan Lazarus? Dan sekarang saya mau tanya sama saudara, ketika Yesus bangkitkan Lazarus, Lazarus mati lagi enggak saudara? Mati lagi enggak Lazarus? Masih ada enggak Lazarus sekarang ini? Enggak ada. Ya. Lazarus bangkit, tapi dia juga mati lagi. Jadi kenapa Lazarus dibangkitkan? Saya berani berkata ya bahwa Lazarus meninggal sebelum waktunya. Bahkan banyak bukti ya bahwa kemungkinan besar Lazarus masih muda, saudara. Kalau Lazarus umurnya sudah 100 tahun, kira-kira Yesus bangkitkan enggak, saudara? Ya sudahlah, opa Lazarus ya. Ya sudahlah, sudah 100 tahun, sudah capek juga, saudara. Saya yakin kita juga tidak mau ya hidup selama-lamanya dengan tubuh yang Alkitab katakan ya sudah ditaklukkan kepada kebinasaan dan makin merosot. Karena tubuh ini ada kadar luarsanya. Tapi orang yang percaya, seperjamuan kudus, iman Tiberias, iman minyak anggur. Saya berdoa saudara sehat dan umur panjang. Ya, Lazarus masih muda. Kenapa saya bisa klaim begitu? Karena kemungkinan besar Maria dan Marta masih muda. Saudara lihat film-film, ya Maria dan Marta selalu digambarkan sebagai masih muda. Dan Lazarus kemungkinan adalah adiknya Marta yang paling kecil. Ya, jadi Lazarus masih muda. Bahkan ada satu komentari, Bible commentary yang mengatakan, ya seorang teolog yang mengatakan, ya kemungkinan Lazarus yang paling kecil. Kenapa? Karena ketika Yesus mengunjungi rumah mereka, ya digambarkan Marta yang paling dominan, yang sibuk mengatur makanan, ya sehingga disimpulkan oleh teolog bahwa kemungkinan besar kepala rumah tangga yang paling dominannya adalah Marta. Dan Lazarus adalah saudara dari Maria dan Marta ini. Dan kemungkinan besar Lazarus adalah adiknya.
sehingga dia paling muda. Sehingga Yesus bangkitkan Lazarus, karena Lazarus meninggal sebelum waktunya. Kalau saudara masih ada tugas dari Tuhan dan belum selesai tugasmu di bumi ini, jangan check out duluan. Tetap di bumi, tolak penyakit dalam nama Yesus. Jangan terima kematian sebelum tugasmu selesai. Yang percaya katakan amin. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau perjamuannya salah, ini terjadi. Tapi kalau enggak perjamuan sama sekali, sama juga, ini juga yang terjadi. Kalau kita tidak mengakui tubuh Tuhan. Ya, itu kenapa kita bersyukur kepada Tuhan, Pak Rajid mendapatkan pewahyuan ini dari Tuhan langsung dalam kehidupan pribadi beliau, dengan hubungannya dengan Tuhan. Saya menyaksikan ya bahwa sejak kecil saya selalu menyaksikan Pak Paraji selalu adalah seorang pendoa yang selalu berdoa, sering berdoa berjam-jam tiap malam di lantai dengan piyama, saudara. Di lantai yang dingin beliau berdoa. Dan berjam-jam berdoa, ia meluangkan waktu dengan Tuhan. Dan ia dapatkan pewahyuan ini dari Tuhan Yesus mengenai perjamuan kudus. Sama seperti Rasul Paulus tidak ada saat perjamuan malam Paskah terakhir. Tapi dia dapat langsung dari Tuhan dan ditekankan oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur Gereja Tiberias menekankan hal ini. Bahwa betapa pentingnya perjamuan kudus. Karena Rasul Paulus berkata, perjamuan kudus yang salah, atau saya tambahkan, tidak perjamuan kudus sama sekali, juga bisa mengakibatkan peringatan ini yang diberikan oleh Rasul Paulus 1 Korintus 11 ayat 30 tadi. Ini adalah peringatan, yang setuju katakan amin. Betul nggak saudara? Ini adalah peringatan. Banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Hari ini kita perjamuan kudus, saudara kuat dalam nama Yesus. Kau tidak sakit, engkau sehat dalam nama Yesus. Dan mari kita pegang firman Tuhan, bahwa orang yang takut Tuhan, orang benar akan umur panjang. Bukan berarti saudara hidup selama-lamanya, bukan berarti demikian saudara. Tetapi kita akan umur panjang. Dan apa patokan dari umur panjang ini, saudara? Seperti yang saya katakan ya, umur panjang adalah supaya engkau lakukan tugas yang Tuhan peruntukkan bagimu selama engkau hidup ini. Dan apalagi patokan dari umur panjang, coba kita lihat Mazmur 91 ya. Mazmur 91 ayat 16. Mazmur 91 ayatnya yang ke-16 ditampilkan boleh. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Yang percaya katakan amin. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya apa? Keselamatan daripadaku. Keselamatan dalam bahasa Ibraninya secara literal, secara harafiah ini adalah Yeshua. Dan itu Yeshua adalah Yesus, Yeshua. Dan akan kuperlihatkan kepadanya Yeshua daripadaku, akan kuperlihatkan Yesus. Ya. Katakan bersama saya Yeshua. Yeshua adalah Yesus, ya, keselamatan dan akan kuperlihatkan Yeshua. Jadi patokan dari umur panjang adalah sampai engkau kenyang. Sampai apa? Kenyang. Kalau belum kenyang, saudara tetap harus ada di bumi. Kalau ada penyakit, tolak dalam nama Yesus. Sampai kenyang baru engkau check out. Yang percaya katakan amin. Ya, jangan check out sebelum engkau kenyang. Ya, tugasmu harus selesai di bumi ini. Ya, tugas dari Tuhan Yesus sampai kita kenyang, sampai kita sudah fulfill, baru kita check out. Dan saya percaya, saudara yang terkasih, satu-satunya alasan dan peringatan yang tegas yang ada di Alkitab mengenai kenapa orang Kristen lemah, kenapa orang Kristen sakit, dan meninggal sebelum waktunya adalah di 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-30 ini.
Dan Rasul Paulus memberikan tahap-tahap, ya, tahap-tahap di mana sebelum seseorang itu check out sebelum waktunya adalah pertama lemah dulu. Ya, lemah. Setelah lemah apa? Sakit. Jadi pertama lemah, setelah lemah apa? Sakit. Setelah sakit apa? Meninggal. Ya, jadi pertama lemah, sakit, meninggal. Lemah, sakit, meninggal. Itu kenapa Alkitab katakan Yesus bukan hanya menyembuhkan orang sakit, tapi dia melenyapkan kelemahan. Ya. Kelemahan-kelemahan tubuh, infirmities dalam bahasa Inggrisnya, kelemahan. Saudaraku, hari ini kita terima tubuh darah Yesus, kita tolak kelemahan dalam nama Yesus. Kita tolak roh kelemahan. Hari ini saudara akan terima darah kebangkitan, darah ilahi. Saudara terima darah Yesus dalam sistem darah saudara. Mari percaya ada kehidupan yang baru dalam tubuh saudara. Ada kehidupan yang baru dalam sel-sel dan jaringan-jaringan tubuhmu. Mari percaya hari ini engkau kuat. Katakan, aku kuat dalam Yesus. Katakan bersama saya, aku kuat dalam Yesus. Aku sehat bukan sakit. Dalam nama Yesus. Dan mari percaya engkau umur panjang. Dan tidak sedikit yang meninggal. Sekali lagi saya tekankan di sini saudaraku, meninggal di sini maksudnya adalah meninggal sebelum waktunya. Mari kita berdoa, gembala dan ibu sehat umur panjang. Sampai tugas mereka maksimal, optimal yang Tuhan berikan. Saudaraku, karena lewat perjamuan kudus ini kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dan saya bersyukur saya berada di gereja yang menekankan kematian Yesus. Saya berada di gereja yang menekankan karya penebusan Yesus. Karena inti dari iman kekristenan, saudaraku, adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Itu adalah inti dari iman kekristenan. Kalau kita menekankan hal yang lain, kita bisa error atau bisa overdosis. Tapi saudara nggak bisa overdosis kalau engkau menekankan kematian dan kebangkitan Yesus. Gak ada istilahnya, terlalu menekankan kematian Tuhan itu tidak ada istilahnya saudara. Karena itu penekanan yang benar dan aman. Menekankan hal yang lain saudaraku, kita bisa melenceng. Dan jangan-jangan sesat. Ya, tapi kalau menekankan darah Yesus dan karya penebusannya, engkau akan aman. Coba kita lihat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama. Coba lihat 1 Korintus pasalnya yang pertama. Coba kita lihat ayat yang ke-23. 1 Korintus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Saya stop di sini saja, udah cukup di situ saja. Kristus yang disalibkan. Kristus yang mana? Paulus klarifikasi, Paulus tegaskan. Kristus yang disalibkan, bukan Kristus yang, karena saudaraku yang terkasih, ya banyak orang yang mengakui Yesus itu baik, orang baik, nabi dan lain sebagainya, tapi nggak percaya salib. Yesus tokoh yang baik, tokoh yang sangat positif dalam sejarah dan mereka menghormati. Tetapi intinya bukan percaya Yesus baik atau tidak saudara, tapi dia mati dan bangkit atau tidak. Yang setuju katakan amin. Itu intinya dan itu yang paling ditakuti oleh iblis. Yang paling ditakuti oleh setan adalah kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Karena kematian dan kebangkitan Yesus adalah kekalahan telak iblis. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah bahwa ular tersebut kepalanya diremukkan, adalah kehancuran. Alkitab mengatakan bahwa dengan kematiannya di atas kayu salib, Tuhan Yesus melucuti penguasa-penguasa kegelapan.
Kita mengatakan di akhir zaman ini akan banyak roh, bukan anti Bapa, bukan anti Roh Kudus, tapi anti apa? Anti Kristus. Ya, itu anti salib, ya, anti kematian dan anti kebangkitan. Karena saudaraku yang terkasih, banyak orang yang memberitakan Yesus sebagai guru moral yang baik, guru etika yang baik. Banyak orang yang mengagumi ajaran Yesus, ajaran kasih yang indah. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Banyak yang mengutip ajaran tersebut tapi nggak percaya bahwa Yesus mati dan bangkit. Iman kekristenan adalah, saudaraku, kematian dan kebangkitan Yesus. Saya nggak peduli ada orang yang mengagumi ajaran Yesus sebagaimana luar biasanya, tapi kalau dia tidak percaya kematian dan kebangkitannya, itu percuma. Karena yang menyelamatkan kita bukan ajaran Tuhan Yesus, yang menyelamatkan kita adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Yang setuju katakan amin. Bukan ajaran Tuhan Yesus yang menyelamatkan saudara dan saya, tapi apa? Kematian dan kebangkitannya. Bahkan kita nggak bisa mengerti ajaran Yesus kalau kita nggak percaya kepada kematian dan kebangkitannya. Semuanya ujung-ujungnya menunjuk kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Semuanya ujung-ujungnya, saudara, harus menunjuk kepada kematian dan kebangkitan dan memuliakan kematian dan kebangkitan Yesus. Semua ajaran Yesus juga menunjuk ke sana. Ujung-ujungnya, semua yang Yesus katakan, ujung-ujungnya menunjuk kepada kematian dan kebangkitannya. Kalau kita berusaha mengerti, bahkan menjalankan ajarannya tanpa kematian dan kebangkitannya, percuma. Ya, karena Paulus sangat tajam di sini. Kristus yang mana? Kristus yang disalibkan. Bukan Kristus seorang nabi. Bukan Kristus tokoh yang baik. Bukan Kristus guru moral dan pengajar kasih yang luar biasa. Bukan. Tapi Kristus yang disalibkan. Kita lihat 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua, ayatnya yang kedua, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ya, bukan Yesus Kristus sekali lagi sebagai nabi, bukan Yesus Kristus sebagai tokoh yang baik dan lain sebagainya. Bukan Yesus Kristus yang melakukan mujizat-mujizat luar biasa, walaupun Yesus kerjakan mujizat yang luar biasa. Tapi intinya, saudaraku, semuanya menunjuk kepada salibnya, yaitu Yesus yang disalibkan. Di akhir zaman Alkitab katakan akan banyak roh anti Kristus, anti kematian dan kebangkitannya. Banyak orang yang mengagumi Tuhan Yesus, banyak orang yang memuji-muji Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak bisa dikatakan percaya Yesus, karena mereka nggak percaya bahwa Yesus mati di salib. Dan mereka tidak percaya bahwa Dia dibangkitkan. Jadi Paulus di sini mengatakan bahwa yang dia beritakan adalah Kristus yang disalibkan. Dan dia memutuskan tidak mau tahu apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, klarifikasi. Diperjelas, yaitu Dia yang disalibkan. Saudaraku yang terkasih, hari ini mari kita tinggikan dan muliakan salib Tuhan Yesus. Mari hari ini kita beritakan kematian Tuhan. Ada kuasa ketika kematian Tuhan diberitakan. Karena inti dari iman kekristenan adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Penyakit apapun yang kau derita hari ini, lewat perjamuan kudus kita beritakan kematian Tuhan. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Dan itu adalah dalam konteks perjamuan kudus. Betapa peringatan ini sangat serius, dan betapa peringatan ini saya yakin hampir kita tidak pernah dengar dikhotbahkan.
Tapi kita bersyukur kita ada di Tiberias. Kita bersyukur kita ada di tempat di mana kematian dan kebangkitan Tuhan itu sangat dimuliakan dan ditinggikan. Saya bisa lihat saudaraku Pak Paryaji dan Ibu adalah dua pribadi yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Bahkan saya teringat awal-awal bertobat, ya awal-awal percaya Tuhan. Kita nggak langsung Pentakosta karismatik, ya. Kita awal Katolik dahulu. Dan saya teringat, ya Pak Paryaji tiap jam 6 pagi misa. Dan selalu nyalakan lilin hanya mau di patung Tuhan Yesus. Saya teringat. Mereka dua pribadi yang mengasihi Tuhan Yesus dan sangat menekankan Yesus, ya. Dikit-dikit selalu Yesus dan sangat selalu berpusat dan menekankan sentralisasi pelayanan dan kehidupannya hanya kepada Tuhan Yesus. Klarifikasi koma, yaitu dia yang disalibkan. Ya, Kristus yang disalibkan. Saudara yang terkasih, sekali lagi salib Yesus inilah kemenangan kita. Yang percaya katakan amin. Kemenangan kita itu ada di salib. Ya, jadi iblis paling takut sama salib. Yaitu Yesus yang disalibkan. Kalau seseorang percaya Yesus sebagai nabi, kira-kira iblis takut atau tidak, saudara? Kalau hanya percaya Yesus sebagai guru moral yang hebat, kira-kira iblis takut atau tidak? Tapi kalau kita Kristus yang disalibkan, ada kuasa yang luar biasa. Kalau Kristus yang disalibkan, mujizat akan terjadi. Kalau Kristus yang disalibkan, kesembuhan akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Mari kita percaya, mujizat masih ada, kuasa Tuhan masih ada, dan hari ini mari kita tekankan dan kita muliakan lebih dari apapun saudaraku, yaitu salib Tuhan. Ya, Gereja Tiberias sangat menekankan kepada karya penebusan Yesus. Semua aktivitas kita berpusat di sana. Saya yakin kita tidak boleh menekankan doa. Kita juga tidak boleh menekankan pujian dan penyembahan dan apapun yang lain. Kita harus hanya menekankan karya penebusan Yesus. Karena doa kita harus berpusat kepada karya penebusan Yesus. Yang percaya katakan amin. Pujian dan penyembahan kita pun harus juga berpusat ujung-ujungnya. Hanya menunjuk kepada Yesus pribadinya dan salibnya, yaitu karya penebusannya. Yang percaya katakan amin. Saudara hari ini yang sakit, percaya ketika kita bersatu dengan tubuh darah Yesus, ini adalah benar-benar makanan dan adalah benar-benar minuman. Akui tubuh Tuhan, akui darah Tuhan, terima kesembuhan, karena lewat kematian Tuhan kita menerima segalanya. Dan semuanya sudah dibayarkan oleh kematian Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Angkat tangan saudara bersama saya, katakan bersama saya dengan iman dalam nama Yesus. Aku percaya, aku adalah generasi minyak dan anggur yang tidak dirusakkan. Lewat perjamuan kudus, kami beritakan kematian Tuhan. Hari ini, aku beritakan kematian Tuhan kepada seluruh sel tubuhku, kepada seluruh organ tubuhku. Kami beritakan kematian Tuhan. Kematian Tuhan sudah membayar segala penyakit, penyakit jantung, penyakit kanker, diabetes, hepatitis, semua penyakit sudah dibayar dengan lunas di atas kayu salib. Kami beritakan kematian Tuhan kepada setiap sentimeter tubuhku oleh bilur Yesus. Aku sudah disembuhkan. Kami tolak segala sakit, penyakit. Aku percaya oleh darah Yesus, oleh perjamuan kudus. Aku tidak lemah, aku kuat, aku tidak sakit, aku sehat, dan aku umur panjang dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya, haleluya. Kita akan masuk perjamuan kudus. Kita baca Yohanes 6, 48, 53. Yohanes 6
ayat 48 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Demikian firman Tuhan, Yohanes 6 ayat 48 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Demikian. Ayat ini Tuhan rasa saya untuk mengucapkan lebih dari roti manso. Anda tahu roti zaman Musa, 40 tahun makan tidur di padang gurun. Yang kedua, setiap hari pakai jubah kudusan. Artinya apa? Artinya Anda pun harus suci. Atau masuk surga memang harus suci pikiran, perkataan, perbuatan. Kemudian mantra kepada saya, kalau zaman roti mana setiap hari pakai sepatu baru, kasus baru, itu gambaran roh majikan, roh Tuhan. Saya Anda imani, percaya penuh kuasa, bukan saja Anda generasi majikan. Tuhan yang ngomong. Maka kalau Anda ingin tahu generasi majikan itu, yaitu dapat di Lukas 10 digambarkan apa? Mereka makan tidur di setelah nimbah menyanggur, yaitu hidupnya di hotel. Maka dia bangun pagi atau malam tinggal telepon ada makanan. Maka ayat lain Tuhan perintahkan perjanjian, yaitu apa? Waktu Tuhan perintahkan saya mengadakan Natal Stadion Utama, maka saya tanya Tuhan bagaimana mulai gedung besar itu? Saya tanya Tuhan siapa? Baca Mika 6:7. Katakan apa? Untuk menghadap Tuhan perlu apa? Menghadap Tuhan perlu 10.000 minyak urapan, 1.000 anggur. Jadi Tuhan terangkan, lakukan itu, kembalikan. Jadi untuk menghadap Tuhan Anda perlu anggur berjaman 1.000 kali, artinya setiap hari. Juga minyak urapan 10.000 kali. Maka ternyata betul. Dan minyak anggur Stadion Utama penuh sesak. Maka juga kata ya Tuhan berkati sampai berapa 18 tahun ada perjalanan terlalu penuh sesak. Maka Tuhan itu kuncinya apa? Kuncinya yaitu pakai minyak anggur. Jadi Tuhan perintahkan saya di Stadion Utama, saya ragu bagaimana gedung itu. Tapi Tuhan, kalau kamu pakai Mega 667, kamu penuh sesak dan betul-betul dengan minyak anggur. Maka itulah kalau setiap minggu kami adakan perjuangan kudus. Kenapa? Karena menghadap Tuhan Anda perlu minyak anggur. Nyembah Tuhan maka di depan bait Allah ada oleh karubium. Karubium itu mbak minyak anggur yang tidak diusahakan. Jadi Anda minyak anggur, setan takut tidak diusahakan. Maka Anda punya iman, kita tolak virus corona. Kita dua bangsa kita akan bebas dari semua. Tapi kasihan orang-orang India, kasihan saya nangis orang India. Agar Tuhan berkati lindungi agar mereka muncul di India untuk Tuhan selamatkan. Anda pun kalau menyanggur, Anda tidak miskin bangkrut, imani orang-orang sabri itu banyak sekali orang yang bangkrut tuh. Sampai ratusan juta dolar saya doakan pakai menyanggur. Ya betul-betul bebas. Bahkan orang yang dulu di TPS adalah punya 3 cabang. Perjamuan kudus saya doakan punya 152 cabang. Betul-betul makanya punya 300 cabang lebih. Betapa indahnya. Itulah kuasa perjamuan kudus. Bahkan yang $M pun saya kasih minyak. Kasih perjamuan minyak. Maka kita ribu maka akan berhasil. Kita satu hari lagi yaitu di Wahyu 3:18-22.
Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian. Anda perhatikan bahwa untuk pesta di surga perlu minyak dan anggur. Maka itulah sebabnya Alkitab mengatakan apa? Yaitu kadang-kadang kita dicoba, tapi itu pasti Tuhan beri kemenangan. Seperti emas dimurnikan, ada harus kuat. Menghadapi masalah seperti ini kita tolak gagal, kita miskin, kita virus-virus. Demikian juga apa? Anda harus menang. Tuhan mengatakan apa? Anda beli minyak. Masuk minyak itu gambar martir. Tuhan ajar saya. Minyak anggur itu hanya seorang martir bisa mengatakan minyak urapan. Maka Tuhan mengatakan beli padaku minyak untuk memandang kebenaran. Juga itu gambaran seorang martir. Tuhan ajar saya. Hanya seorang martir bisa mengatakan minyak urapan untuk memandang kebenaran. Dan Anda dikubur berbagai minyak. Agar apa? Dikubur. Ada yang kubur sampai 12 tahun. Dibongkar, tetap butuh, nggak rusak. Banyak kesaksian orang-orang nggak dirusakkan karena saya diajari Tuhan untuk ngubur pakai minyak. Maka Anda harus ada minyak. Anda yang sudah umur ada minyak martir, maka Anda bisa awet muda. Tebas yang memulai, maka tapi juga kita juga perintah Tuhan pada saya. Yarukan dan suci pikiranmu, perkataan berbeda jadi otomatis kita demamnya kita disucikan dari mani. Karena ada suatu hari wafat, suatu hari harus ada yang urapan. Tuhan ngajar saya sekarang kubur misalkan ibu saya meninggal umur 90 tahun. Tuhan temukan saya 2 kali di surga. Ibu saya kelihatan seorang Kris yang pakai putih kemuliaan seperti baju masuk, dan itulah sebabnya saya sampai 2 kali Tuhan temukan rumahnya besar di surga. Maka kalau seorang nggak dusta, siapapun dusta harus dihancurkan. Nggak berdusta atau nipu, Tuhan mengatakan orang dusta, orang zina nggak bisa surga. Anda kalau baca kitab Wahyu 22 ayat 15, gambar apa? Orang yang dusta nggak bisa surga, orang zina cabul juga, orang zina maka kita mengusahakan roh zina berapa juga nggak bisa surga. Bantuan ngajar lihat kejaman, lihat orang-orang punya orang ketiga dia nggak bisa masuk surga. Saya pernah minta pensiun, maka Tuhan masih kasih perlatan saya ke zaman akhir, yaitu lihat orang-orang yang di neraka. Tuhan lihat neraka, Tuhan mengatakan orang itu punya orang ketiga, gak bisa surga, maka jaga keluargamu. Para bapak, jangan ada orang ketiga, Anda gak bisa surga. Tuhan di penglihatan saya, kalau saya dusta potong setan, maka jaga hidupmu. Jangan, Tuhan ngajar apa? Agar Anda gak ada orang ketiga rumah tanggamu. Kalau ada, artinya Anda nyerahkan hidupmu untuk ke neraka. Lagi, kalau saya punya orang ketiga, di kitab Wahyu pasal 22 yang ayat 15 digambarkan apa? Orang yang berzina itu 2 kali sebut kali. Orang 2 kali sebut. Yang pertama setelah ketiga, orang yang harus suci, kalau zina cabul nggak bisa surga. Disebut pertama sama ketiga di kitab Wahyu pasal 15.
Wahyu 22 ayat 15 digambarkan 2 kali so. Yaitu orang sudah, orang syafrak, syak bebas, nggak bisa ke surga. Hati-hati, saya bukannya ngomong keras, tapi perintah Tuhan karena saya waktu di lantai surga kembali ke bumi menyerukan orang suci pikirannya, perkataan dan berwajah. Maka kalau saya sampaikan karena Tuhan perintahkan saya, kamu kembali ke bumi, orang ke surga harus suci pikirannya, perkataan berwajah. Artinya apa? Ada betul yang suci, kalau anda nggak suci nggak bisa ke surga. Maaf, Tuhan gambarkan akhir zaman, gambarkan akhir zaman yang diangkat, yang tidak diangkat orang yang yaitu orang punya orang ketiga atau yang free sex. Hati-hati. Dan baca halaman terakhir kitab disebutkan apa? Orang yang free sex, sundal, nggak bisa ke surga. Maka mari zaman kita hidup suci kudus. Anda sucikan pikiranmu, berkat kita berjuang untuk surga. Ke surga perjuangan berat, harus hidup baik. Kalau kita enggak suci, Tuhan katakan berjuanglah. Kalau pintu yang sempit itu, maka kita berjuang ke surga oleh pintu yang sempit. Artinya apa? Ada banyak larangan. Anda disuduhi. Tuhan katakan apa? Pintunya sempit, karena banyak peraturan. Kalau orang mau ke neraka, silakan berbuat apapun. Karena orang ke neraka kan banyak berbuat dosa, berdosa. Tuhan katakan, itu karena orang yang surga, pintunya sempit. Mari Anda dan saya berjuang ke surga. Mulai pintu yang sempit, Anda sudah berjuang. Anda dan saya, mari berjuang untuk ke surga. Karena Anda saya jadi tetangga di surga. Saya punya perintah Anda ke surga, yaitu sediakan rumah. Ada kelas, saya bukannya ngomong gede, so. Saya dulu nggak mau ngomong gede, tapi apa? Karena saya seorang martir. Tuhan katakan pada saya, aku cari kamu karena kau seorang martir. Untuk orang-orang kemasusi, cari hanya seorang gembala martir bisa orang masusi. Jadi saya punya peringkat martir Yohanes, maka saya punya seruan Anda. Saya pernah lihat orang neraka. Saya coba ke Tuhan, hamba tidak mau ke surga. Saya ganti ke neraka. Angkat mereka, beri kesempatan. Orang neraka ada orang yang tidak ngasap dari Yesus. Pengampunan, orang yang tidak tobat. Orang yang tidak sempat minta pun. Jadi Anda pun harus bertobat. Maka kalau Tuhan kata bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Mari kita berjuang kudus. Anda imani lebih roti mana? Jangan sekali. Anda minta ampun, maka Anda dua digabungkan. Mari kita berjuang untuk punya rumah di surga. Jadi umat Kristus, jadi umat di surga akan sepanjang masa diam di mana. Kita angkat roti, kita berjuang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, yang beri kami akan bangkit dari kiamat, masuk kerajaan surga. Inilah roti dari surga yang menyempurnakan tubuhku, jiwaku untuk dibangkitkan. Keluarga kami menjadi warga surga, keluarga kami diurapi penuh kuasa mujizat agar bangkit dari kiamat, akan masuk kerajaan surga. Jadi warga kami dua, siapapun yang hadir atau yang ikuti acara ini, Tuhan berkati agar mereka termeras ke warga surga dari ujung rambut, ujung kaki sihat sempurna, tidak bikin, tidak bertiku, diurapi barang mata sempurna, tidak itulah kebutuhan, urapi jantung kami sehat, tidak sakit jantung, dioperasi, oleh paru-paru sehat sempurna, paru-paru sehat sempurna, ginjal sehat, tidak zina, tidak operasi, ginjalku sehat sempurna, kami dua, tidak sakit ginjal, kami tolak kanker tumor, kami tolak virus corona, agar kami jadi warga surga, agar kami akan disembuhkan, kami tolak virus corona, kami tolak segala setan suasana, kami dua, kami diberkati, disucikan, keluarga kami menjadi warga surga, agar kami, keluarga kami semua termaterai sepanjang masa di kerajaan surga. Kami berdoa berseru
selamatkan keluarga kami, agar keluarga kami sepanjang masa Dia menerima Tuhan. Inilah roti yang turun surga, inilah tubuh Kristus. Kita angkat tahun ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, segala batu. Kami berjanji hidup suci kudus. Kami telah berzinahan, kami telah percabulan, kami telah orang ketiga di rumah tanggaku, agar kami semua bisa masuk kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut ujung kaki kami sia semula, tidak bikin, tidak bertekuk, mataku sempurna. Kami tolak kebutaan, mulutku ada kuasa, ada mujizat, urapi mulutku ada kuasa, mujizat, jantungku sehat, tidak operasi. Siapa telepon yang sakit jantung, siapa yang sakit ginjal disembuhkan, siapa telah telepon tak doakan yang sakit paru-paru sembuh, pencernaan sempurna, tidak kanker, tidak demam, tidak sehat. Kami tolak ginjal, siapa yang telepon yang sakit ginjal agar tidak dioperasi, tidak saudara, tidak operasi. Kami telah terkapar di meja operasi, kami telah terkapar sakit. Keluarga kami tidak pikun, tidak lumpuh, segala penyakitku sembuh, segala virus corona kami patahkan. Kami doa agar kami disembuhkan. Ada dua masing-masing, kesakitan masing-masing ada dua. Kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutus sakit kami tolak, virus corona kami tolak, keluarga ku tidak seorang pun kenapa semua bangsa India, Amerika Latin, Afrika, lindungi mereka negara miskin, menderita sakit corona, sayangi berkati mereka agar tidak kena virus corona, bebaskan mereka dari virus corona. Bangsa India, kasihan mereka Tuhan, agar bangsa-bangsa menderita virus corona dibebaskan virus corona. Bangsa kami, keluarga kami tidak kena virus corona. Inilah darah Yesus, darah kebangkitan yang merapi kami, yang bukan keluarga. Inilah darah kebangkitan, darah kehidupan. Kita angkat punya harapan. Jadi Tuhan mengatakan, ayah seorang materi punya kuasa, mengatakan punya harapan untuk muliakan Allah manusia. Malamnya setan berlutut di kaki saya. Harus dusta di jalan setan. Setan berlutut di kaki saya. Bapak jangan siksa kami. Mereka ternyata kalau kena minyak disiksa. Terlalu banyak kesaksian. Maka orang juga ketemu orang yang mau operasi pun kasih minyak, lebih banyak orang-orang yang mengandung mau dioperasi berdan pakai minyak. Lewat saya tidak ada yang bersaksi. Minggu lalu melalui acara ini orang berdan waktu mengandung, akhirnya ikut acara ini bisa sembuhkan bahkan dari
Nah, orang dari Malaysia atau dari Australia dan Amerika pun ikuti. Dua dari Jakarta bisa disembuhkan. Mari kita karena ini. Ini bersama saya dalam nama Tuhan dalam harapan untuk muliakan kami agar kami mulia sekamar kami diberkati Rabi dengan minyak ini agar kami jadi warga surga agar kami mulia menang atas setan kami doa Rabi tidak sakit apapun kami telah virus kami telah racun kami doa kanker sembuh siapapun yang sakit dengar disembuhkan sakit virus diberkati agar mereka sehat semua tidak terkapar di operasi tidak miskin tidak bangkrut roh miskin bangkrut apa tangan Rabi diberkati jadi warga surga kami doa agar mereka jadi warga surga agar mereka semua disembuhkan Anda oleh skandemia ini bagian sakit ada dua sembuhkan oleh si bagian sakit ini orang mati dengan miaca bangkit so lo bayi-bayi dari puluhan so di kandungan oke mian yang bangkit karena ada orang kandungnya besar so nggak bisa harus dioperasi benar kecil tapi ya saat itu menganjurkanku karena Alkitab mengurapi bukan minum. Tapi ibu ini punya iman. So. Ibu lihat. Punya iman minum. Urapan anak yang lahir. So. Bukan berdarah. Tapi kepalanya itu normal. Enggak besar. Dari selamat. Kepalanya penuh. Punya urapan. Enggak ada darah status pun. Maka Anda pun mengandung di urapi minyak. Ada kandunganmu. Dari selamat. Sempurna. Tuh juaranya. Mari doa lagi. Dalam nama Yesus kami berkati agar siap oleh menyali. Kami disembuhkan segala penyakit dari disembuhkan. Kami diurasi dengan ini keluarga Gustian tidak terkapar diurasi tidak miskin takut. Kami telah roh gagal roh mesir bau. Kami diurapi keluarga surga. Kami doa siapa dekat yang sakit disembuhkan. Telepon yang sakit kanker disembuhkan, sakit ginjal disembuhkan, sakit tumor disembuhkan, agar mereka tidak terkapar, diurasi, tidak miskin, tidak bangkrut, hilang menyerahkan, menyembuhkan segala penyakit kami. Anda oleh sekali lagi bagian sakit mana? Kami berdoa Tuhan siapapun yang telah menghubungi kami telepon. Saya kanker sembuh, kita sembuhkan, tidak terkawal sakit, tidak dioperasi, tidak miskin bangkrut, agar mereka tidak miskin, tidak bangkrut, agar mereka diurapi sebagai warga kerajaan surga. Kami doa Tuhan, sembuhkan siapa yang telah menghubungi telepon, agar mereka tidak kanker, tidak tumor, tidak dioperasi, tidak sakit jantung, tidak ginjal. Kami berseru berdoa agar mereka semua disembuhkan. Kami doa, kami diurapi disembuhkan. Kami doa siapa yang hadir di Yesus berkati. Agar mereka tidak sakit, tidak miskin. Siapa mengikuti acara ini Tuhan, berkati. Bang Guru bersama Ibu, sehat sempurna. Berkati keluarga sehat. Juga Bapak Dharma, berkati keluarga sehat semua. Juga keluarga. Rekan-rekan pendeta semua berkati sehat semua. Kami berdoa karena keluarga kami juga sehat semua. Kami diurapi, kami telah flu batuk, kami bawakan paru. Kami lancar bicara, diurapi Tuhan. Tidak batuk, tidak paru. Lancar diurapi, lancar bicara, tidak paru Tuhan berkati. Itulah segala penyakit kami doa. Siapa yang telah disembuhkan mereka bebas dari terkapar sakit, tidak dioperasi. Siapa yang telah menghubungi kami, maka doa dan bersaksi, yaitu Alhamdulillah. Kita bersama. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku.
Yesus.